Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Musim lalu, tim saya sukses meraih double winner. Dan musim ini, kita punya misi yang lebih gila lagi, yaitu meraih quadruple. Tapi jujur guys, yang jadi pertanyaan, bisakah tim saya tetap main bagus setelah kualitas tim dipangkas oleh sistem di awal musim? Nah, jawabannya tentu berat. Dan agar target trofi itu jadi nyata, jadi saya harus memperkuat tim musim ini guys. Tapi caranya mungkin agak berbeda dengan kebanyakan manajer lainnya guys. Jadi hari ini saya nggak akan borong pemain dari lelang ya guys ya, enggak. Tapi saya akan fokus melatih pemain secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Nah teman-teman mungkin tahu ya, bukan mungkin tapi tahu tiap awal musim kualitas tim kita tuh turun 20% atau setara kehilangan satu bintang. Dan ini penyakit udah lama sih, sejak saya main tahun 2014 pun udah seperti ini guys. Nah kali ini kita udah nyiapin 600 booster kondisi ya guys ya. Kita udah nyiapin 600 booster kondisi untuk melatih pemain saya secara individu atau secara militer. Nah buat yang nanya, bang, dapat booster kondisi sebanyak itu dari mana bang? Oke, tenang guys. Karena saya dapetin booster kondisi ini secara gratis ya guys ya, dan caranya mudah banget kok. Jadi kalian buat yang belum tahu, kalian bisa cek rahasianya di video saya yang ini guys. Saya nggak pakai cara instan ya guys ya, saya pakai cara konsisten beneran. Oke, jadi kualitas tim saya saat ini ada di angka 82,4% guys, atau setara dengan kualitas mutu bintang 4 ya guys ya. Tapi jangan tertipu guys, kualitas ini sebenarnya lebih tinggi dari bintangnya ya guys ya. Nah alasannya kenapa? Karena pemain andalan saya punya peningkat tier guys. Lihat nih, si Justin Jinmah, striker target man saya guys, dia punya tier elite. Ya meski kualitasnya terlihat rendah, tapi lihat skill dan atribut aslinya jauh di atas pemain biasa guys. Jadi ini adalah keuntungan saat kita melatih pemain secara individu. Dan hal ini bikin skill menyerang dia tuh ada di atas rata-rata pemain biasa ya guys ya, ada di atas rata-rata pemain biasa, dan tentu dia bakal jauh lebih efektif daripada pemain yang kita beli dari lelang maupun dari pemandu bakat. Dan hampir semua pemain depan serta pemain tengah yang saya miliki itu adalah pemain didikan saya sendiri guys. Sementara untuk posisi back ya, jujur di sini cuma ada satu back tengah yang saya latmil, itu pun kualitasnya udah turun jauh dan usianya udah mulai tua juga. Jadi mungkin untuk back rencananya kita bakal beli di lelang cukup satu atau dua back aja, yaitu back tengah dan juga back sayap kanan guys. Nah sekarang pertanyaannya, siapa aja nih pemain yang bakal saya siksa di tempat latihan musim ini agar performanya tetap gila seperti di musim sebelumnya, dan drill latihan apa saja yang bakal saya gunain untuk mengembalikan atribut mereka tanpa boros booster kondisi. Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran, pastiin jangan skip video ini guys, karena setelah ini saya akan tunjukin pemain mana aja yang bakal jadi target latihan militer saya kali ini. Oke, dan sebelum lanjut pastiin teman-teman udah like dan juga subscribe guys, biar saya tetap semangat membahas putar game Top 11 ke depannya. Oke, jadi pemain pertama yang akan masuk ke meja operasi, buset, meja operasi latihan militer saya, yaitu Justin Jinmah. Dia bukan sekedar pemain biasa guys, jangan salah ya guys ya. Jadi dia tuh pemain kunci tim saya guys. Dia adalah pemain yang bisa membawa tim saya meraih kemenangan. Namanya Justin Jinmah, striker target man yang usianya sudah mulai menua. Ya, sekarang usianya 29 tahun guys. Nah mungkin banyak manajer bakal bilang, bang kenapa nggak cari striker muda aja bang, yang lebih seger bang. Nah jawabannya simple sih, yaitu karena si Justin ini udah mateng guys. Jadi kalian bisa lihat performanya musim ini, ya dia stabil banget. Dia selalu dapat performa 9, bahkan di beberapa pertandingan terakhir guys. Buset, dia asli performanya gila banget sih. Bahkan saat ini dia selalu jadi mesin gol utama tim saya ya guys ya. Dan
Kalau misalkan kita nggak latih, asli sayang banget guys, usianya masih 29 soalnya. Kita bakal pertahanin dia sampai pensiun seperti pemain yang kemarin kita bahas guys. Tapi ya saya sadar sih, di usia ke 29 tahun musuh terbesarnya ada di fisik yang mulai turun ya guys ya. Makanya pada sesi latihan pertama ini saya nggak akan langsung hajar latihan menyerang guys, enggak guys. Jadi kita bakal fokus memperkuat fisiknya dulu ya guys ya. Jadi kita bakal gunain dari latihan lari bolak-balik, dan fokusnya jelas kita bakal melatih kecepatan serta kekuatannya guys. Oke guys, setelah Justin Jinma kualitasnya naik 1 bintang dan fisiknya juga sudah kembali mengerikan ya guys ya, sekarang kita bisa geser ke pemain kunci yang kedua ya guys ya, yaitu si Romano Smith. Dan dia adalah penyerang false nine yang saya miliki. Ya, meskipun posisi aslinya adalah gelandang serang tengah atau AMC, tapi perannya sebagai penyerang bayangan sangat krusial. Ya, perannya sangat krusial banget guys. Tujuannya buat memecah konsentrasi back lawan ya guys ya. Usianya masih sangat muda, 23 tahun, dan masa depannya masih cerah guys. Masih panjang di tim ini ya guys ya, sama seperti halnya si Justin itu guys. Ya, meskipun secara visual kualitasnya bintang 4, tapi jangan salah sekali lagi, karena skill menyerangnya sudah saya tingkatkan cukup tinggi. Tapi ada satu masalah di awal musim ini. Ya, dia punya masalah di awal musim ini, yaitu kreativitasnya yang menurun. Jadi sebagai pengatur serangan di area tengah ya, kalau kreativitasnya rendah, suplai bola ke striker juga bakal terhambat guys. Makanya pada sesi latihan yang pertama untuk si Romano Smith ini, kita bakal fokus untuk memulihkan visi bermainnya biar bagus lagi. Jadi saya akan fokus melatih atribut kreativitas, umpan, penempatan posisi, dan juga kecepatan. Nah, drill latihan yang paling pas untuk ini yaitu drill latihan beralih sisi cepat. Oke guys, kita bakal lanjut ke sesi latihan yang kedua untuk penyerang false nine ini guys. Tadi kita udah pompa kreativitasnya lewat drill latihan beralih sisi cepat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih tajam. Nah, pada sesi latihan yang kedua ini kita bakal fokus mengasah kreativitas, umpan, dan penempatan posisi. Tapi kali ini saya bakal tambahin satu atribut yang penting banget, yaitu penyelesaian atau finishing. Nah, untuk melatih keempat atribut ini kita bakal menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa pakai drill latihan umpan sebelum tembakan, Bang? Oke, tujuannya jelas ya guys ya, karena sebagai penyerang bayangan atau dia juga punya gaya main false nine, dia nggak cuma bertugas kasih umpan manis ke striker guys, tapi dia juga harus punya insting mencetak gol saat ada peluang di depan gawang ya guys ya. Dan drill ini bakal melatih dia untuk melakukan umpan 1-2 yang cepat, lalu langsung mencari posisi kosong untuk melepaskan tembakan akurat. Jadi kita mau dia jadi pemain yang komplit, pintar kasih assist, tapi juga haus gol. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali yang jujur guys, ya sangat-sangat melelahkan dan menguras booster kondisi dan menguras waktu, akhirnya kualitas Romano Smith meningkat 1 bintang. Sekarang dia punya kreativitas yang jauh lebih tinggi dan lebih tajam dari pemain biasa yang punya kualitas sama. Ya, misi kita kali ini sukses untuk Romano. Tapi perjuangan kita masih belum selesai. Kali ini kita bakal beralih ke sisi sayap. Ya, saya akan melatih Cameron Vertas. Jadi dia adalah false winger andalan saya, guys. Ya, meskipun kualitasnya terlihat rendah ya, hanya bintang 4, tapi jangan tertipu, sekali lagi jangan tertipu, karena dia punya skill menyerang yang cukup tinggi di balik status bintangnya yang rendah itu guys. Usianya juga masih sangat muda ya, masih sangat produktif, usianya 24 tahun. Masalahnya sebagai false winger, Cameron ini sering menusuk ke dalam kotak penalti guys, jadi dia butuh kontrol bola yang sempurna agar dia nggak mudah kehilangan momentum ya guys ya. Makanya pada sesi latihan yang pertama ini kita bakal fokus melatih kreativitas dan dribblenya guys. Dan drill latihan yang bakal kita gunain yaitu drill latihan kontrol bola.
Oke, setelah tadi kita poles teknik dribblenya, sekarang kita masuk ke sesi latihan yang kedua untuk si Cameron Photas ini. Nah, di sesi ini kita bakal fokus melatih atribut kreativitasnya lagi, tapi kali ini kita bakal kombinasikan dengan drill latihan penempatan posisi, guys. Dan kita bakal menggunakan drill latihan analisis video. Oke, mari kita masuk ke sesi latihan yang ketiga sekaligus jadi sesi penutup untuk Cameron Photas. Jadi setelah tadi kita poles atribut dribble dan juga visi bermainnya ya, sekarang saya akan memastikan dia punya ketahanan fisik dan juga akurasi umpan yang stabil agar dia bisa bermain penuh sepanjang 90 menit pertandingan, guys. Jadi pada sesi latihan yang ketiga ini kita bakal fokus melatih atribut umpan, penempatan posisi dan kebugaran. Nah, drill yang bakal kita pilih yaitu drill latihan kucing-kucingan, guys. Oke, dan sekarang mari kita masuk ke sesi latihan yang keempat. Saya akan kembali melatih atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pertahanan segaris, guys. Nah, kenapa saya pakai drill latihan ini? Karena drill latihan pertahanan segaris bakal fokus melatih penempatan posisi yang cukup bagus ya, guys ya, untuk orang false winger. Jadi Cameron tuh si Cameron. Jadi false winger ini butuh penempatan posisi yang tinggi biar dia nggak kejebak offside saat melakukan tusukan maut dari lini kedua, guys. Jadi ya seperti inilah yang sering saya maksud dengan melatih pemain secara cerdas ya, guys ya. Jadi kita nggak butuh atribut bertahannya yang tinggi, guys, tapi kita butuh kenaikan atribut putih atau atribut terang ya. Ini sebagai contoh penempatan posisi yang cukup tinggi. Jadi dengan drill latihan ini tuh si false winger ini bakal jadi lebih pinter buat membaca celah di garis pertahanan lawan, guys. Jadi dia bakal tahu kapan harus lari, kapan harus diem, dan di mana dia harus berdiri untuk menyambut umpan. Jadi meskipun kualitasnya terlihat cuma bintang 4, kecerdasan penempatan posisinya di lapangan tuh bakal bikin back lawan yang kualitasnya sedikit lebih tinggi pun bakal kelimpungan saat menjaganya, guys. Oke, dan kita udah sampai di sesi latihan yang kelima ya, guys ya. Dan setelah kita tadi siksa otak dan tekniknya, ya. Sekarang kita harus pastiin visinya bener-bener siap buat menopang atribut monsternya tadi, guys. Jadi pada sesi yang terakhir kita bakal fokus melatih atribut kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Jadi sesuai namanya, drill ini sangat spesifik untuk memompa atribut kebugaran agar berada di level yang maksimal ya, guys ya. Oke, dan sekarang Cameron Photas sudah resmi naik 1 bintang dan dia sudah punya atribut yang buset ngeri banget, guys. Sekarang mari kita geser ke sisi kiri lapangan. Kali ini kita bakal melatih winger kiri yaitu Isaac Smith. Dia punya gaya main penggiring bola, guys. Usianya 25 tahun, usia yang sangat matang bagi seorang pemain sepak bola ya, guys ya. Dia sebenarnya punya skill menyerang yang cukup tinggi sih, tapi di awal musim ini ada masalah besar ya seperti pemain lainnya, yaitu kreativitas dan fisiknya menurun banget. Jadi sebagai pemain sayap, kalau kreativitasnya rendah, dia cuma bakal lari-lari nggak jelas tanpa tahu kapan harus kasih umpan matang. Jadi kita bakal up kreativitasnya sedikit lebih tinggi ya. Jadi pada sesi latihan yang pertama kita bakal mulai dengan mengasah otaknya dulu, guys. Jadi kita bakal gunain drill latihan analisis video untuk memulihkan kreativitas dan juga penempatan posisinya, guys. Jadi kita mau si Isaac Smith ini tahu di mana celah pertahanan lawan yang harus dia masuki ya, guys ya. Kemudian lanjut ke sesi latihan yang kedua. Ya, di sini kita nggak mau dia cuma tahu posisi doang, Pak, tapi dia juga harus jago bawa bola. Jadi kita bakal melatih kreativitasnya lagi, sekalian memoles atribut dribblenya menggunakan drill latihan kontrol bola. Ya, di 2 sesi awal ini kita bakal fokus untuk bikin Isaac jadi pemain yang cerdik dan bakal lengket banget ketika bawa bola, guys. Nah, setelah tekniknya udah oke, sekarang kita bisa hajar fisiknya, guys. Ini yang paling melelahkan sih. Jadi di sesi ketiga, di sini kita bakal gunain drill latihan sprint untuk melatih kebugaran, kecepatan, dan juga dribble secara bersamaan ya, guys ya. Nah, belum cukup di situ. Pada sesi latihan yang keempat kita bakal fokus ke melatih atribut kebugaran, guys, lewat drill latihan kebugaran ya, guys ya. Dan sebagai penutup sesi yang kelima kita bakal pompa atribut kecepatan menggunakan drill latihan koreka bertangga.
Jadi kita mau si Isak ini punya akselerasi yang meledak-ledak di sayap kiri guys. Oke, setelah melewati 5 sesi yang sangat intens dan akhirnya si Isak Smith ini sukses naik 1 bintang guys. Sekarang dia bukan cuma jago gocek ya guys ya, tapi dia juga punya kecepatan dan kreativitas yang ya agak sedikit lebih besar lah daripada sebelumnya. Jadi seperti inilah cara saya bekerja keras. Buset, bekerja keras. Saya sampaikan apa adanya guys. Jadi sistem boleh motong bintang kita guys ya, tapi dengan latihan individu yang tepat kita justru jadi lebih mematikan karena kita bakal fokus ke atribut yang benar-benar kita pakai di lapangan guys. Oke, sekarang lini depan sudah tajam, sayap udah kenceng. Sekarang kita bisa beralih ke jantung permainan tim kita guys, yaitu gelandang tengah. Nah di sini saya punya gelandang regista namanya Jens Steg. Jujur guys, karena beberapa musim terakhir skillnya nggak saya sentuh ya. Saat ini kondisi Jens Steg cukup memprihatinkan. Ya, atribut terang, fisiknya turun sangat rendah sekali. Padahal sebagai regista dia harus punya PC dan fisik yang stabil untuk menjaga aliran bola dari belakang ke depan. Dan sekarang mari kita hidupkan kembali sang dirjen lapangan tengah ini guys. Oke, pada sesi latihan yang pertama saya akan fokus memulihkan atribut dasar menyerangnya terlebih dahulu, dan kita bakal fokus melatih kreativitas, dribble, dan sundulan. Kita mau meskipun dia gelandang, dia tetap tenang saat membawa bola dan kuat dalam duel udara di lini tengah ya guys ya. Lanjut ke sesi latihan yang kedua, dan ini bagian penting sih untuk seorang regista. Jadi kita bakal melatih atribut umpan, penempatan posisi, kecepatan, dan kreativitas menggunakan drill latihan beralih cepat. Dan kita mau ya nanti si Jens Steg ini punya mata yang tajam untuk melihat posisi teman yang kosong. Lalu di sesi latihan yang ketiga kita bakal pertajam lagi umpan dan kreativitasnya lewat drill latihan serangan balik cepat. Nah di sini kita paksa Jens Steg untuk bisa melepas umpan kunci yang mematikan dalam waktu singkat. Jadi ini rahasia biar tim kita bisa transisi cepat dari bertahan ke menyerang ya guys ya. Kemudian yang terakhir, sesi latihan yang keempat. Di sini kita bisa tutup dengan melatih atribut kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Jadi kita bakal hajar terus sampai kualitas Jens Steg naik 1 bintang. Jadi kita mau dia punya napas yang panjang untuk mengatur ritme permainan selama 90 menit guys. Nah dengan naiknya bintang Jens Steg lengkap sudah transformasi lini serang dan lini tengah kita hari ini guys. Dari striker, AMC, winger sampai regista semuanya sudah dalam kondisi top performance guys. Nah sekarang kita bisa beralih ke lini belakang. Kali ini saya akan melatih back sayap andalan saya yaitu Marco Friedl. Dia ini wingback kiri kebanggaan tim saya guys. Dulu saya bangun pemain ini dengan gaya main mirip seperti Roberto Carlos. Ya, dia punya kecepatan, kemudian dribble yang bagus, finishingnya juga mantep. Tembakan dan finishingnya juga keren banget sih. Tapi jujur guys, sudah lama saya nggak poles juga skillnya. Jadi sekarang fisik dan atributnya itu udah turun drastis ya guys ya. Ya meskipun bintangnya sudah rendah sih, performanya di lapangan masih sangat stabil. Usianya masih 24 tahun, jadi masih muda. Sayang banget kalau kita nggak selamatkan kemampuannya sekarang. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bakal fokus meningkatkan kembali ya atribut kecepatan, sprint, dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint. Jadi kita mau si Marco Friedl ini kembali rajin naik turun membantu serangan tim kita guys. Kemudian lanjut ke sesi latihan yang kedua, kita bakal pertajam insting bertahannya guys. Kali ini kita bakal pakai drill latihan kucing-kucingan untuk melatih atribut kebugaran, umpan, agresivitas, penempatan posisi, dan juga tackle ya guys ya. Dan ini drill yang lengkap banget sih. Jadi dia nggak cuma jago lari tapi juga sulit buat dilewati penyerang lawan. Dan setelah latihan intensif ini selesai, akhirnya kualitas Marco naik 1 bintang. Oke guys, dan sesi latihan individu pun selesai ya. Tadi untuk sesi latihan terakhir kita melatih si Marco, wingback kiri tim saya, dan sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini waktu tim saya sudah naik di angka 88% guys. Kualitas main depan saya juga sekarang rata-rata sudah kembali ke bintang 5 ya guys ya. Tapi jangan salah guys, meskipun cuma bintang 5, pemain saya memiliki peningkat tier elite ya guys ya. Beberapa pemain yang saya miliki, terutama pemain andalan, memiliki peningkat tier elite, dan ada juga pemain yang punya tier langka. Jadi
Hal ini yang selalu saya bilang ke teman-teman, jangan cuma lihat jumlah bintangnya doang yang tinggi, tapi lihat juga atribut dan tiernya ya guys ya. Jadi dengan tier elite dan hasil latihan individu tadi, atribut mereka tuh bakal melampaui pemain biasa guys. Jadi ya saya rasa sih harusnya dengan skuad seperti ini kita sudah siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara musim ini guys. Semoga aja ya guys ya. Karena modal kita udah habis banyak sih. Ya lebih dari 500 booster kondisi. Nah, berhubung durasi video ini sudah cukup panjang untuk pembahasan mengenai pemain baru dari bursa lelang, kita akan bahas di video selanjutnya guys. Jadi saya akan tunjukin gimana cara saya memilih back yang tepat untuk menyempurnakan tim ini guys. Nah, saya ucapkan makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka konten ini dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan seputar game Top 11 kedepannya guys. Kita bakal lanjutin misi quadruple tim kita. Bisakah saya membawa SP Werder Bremen ini kembali meraih quadruple atau justru kita gagal musim ini? So buat teman-teman yang mungkin penasaran, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.